Saya kasih waktu 15 menit untuk presentasi biar ada nilainya. Setelah itu kita review materi. Setelah review materi soal akan saya bagikan. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya. Malah dimainin kata yang mana? Yang mana? Nggak pernah masuk kali jam pagi ya? Iya Bu. Kan? Oh itu tuh tahu bilangnya sakit tapi mesti. Oh sakit Bu Bang. Tapi mesti nggak bisa melakukan. Yang satunya ini NIM-nya berapa deh? Pak itu belakang. 2933. 2933. Jadi setiap Jumat bos. Maintenance juga yang sudah dibuka enggak maintenance juga masih ada sih itu ya. Apa ya kau baru foto tuh manjin nasok tapi baik besok waktu itu Dipersingkat aja ya, jangan belajar misalnya ada 12 jangan dibaca semua. Dipersingkat aja. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, saya dan Adin akan mempresentasikan tentang Ciputra, karir dari bisnis yang kemarin sudah dipresentasikan dengan teman-teman. Namun saya tidak ada hadir. Alasannya apa Pak? Tidur. Oke, ini nama kelompok kami. Kemarin sudah sebagian presentasi. Kita lanjut ke masalah Ciputra. Ciputra ini. Yang langsung proses bisnis. Oh iya. Nah, Oke. Ciputra mulai bisnis di bangku kuliah dengan tanpa modal sama sekali. Ciputra masuk anak yang terlambat masuk sekolah. Dia baru masuk SD saat usianya 10 tahun. Meski begitu, ia tetap semangat bersekolah dengan berjalan kaki sejauh 7 km tanpa menggunakan alas kaki. Setiap harinya hanya demi bersekolah. Ketika lulus SD, ia berusia 16 tahun. Ciputra melanjutkan sekolahnya di SMP dan SMA Frater Don Bosco di kota Manado. Setelah lulus SMA, ia bertekad memiliki masa depan yang lebih baik dan memutuskan untuk pindah ke Jawa dan diterima sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jurusan arsitektur. Sejak tingkat 2, ia tidak mendapat kiriman uang dari ibunya. Dengan begitu, ia mulai mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Di tingkat 4, ia bersama temannya Budi Berasali dan Ismail Sofyan mendirikan perusahaan PT Perenjana Jana. Akan tetapi Ciputra tidak merasa puas akan pekerjaannya karena menunggu pekerjaan dari orang lain. Lalu ia mendirikan PT Pembangun Jaya yang bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta.
Kalau ini ada beberapa yang diambil dari desain kita itu bermodal utama konsep yang bagus. Jadi kita sebagai milenial yang memiliki kemampuan atau konsep yang bagus, tidak selamanya kita harus membutuhkan modal untuk bekerja sama dengan perusahaan. Intinya kita memiliki konsep yang bagus seperti konsep yang dimiliki oleh Cipitra Group, yaitu modal bukan menjadi kendala yang menjadi alasan untuk tidak maju. Nah, dengan memiliki konsep tersebut, Cipitra akhirnya bekerja di PT Pembangunan Jaya, yaitu perusahaan daerah milik Pemda DKI. Yang kedua, utamakan praktik daripada teori. Nah, kita sebagai kaum milenial, meskipun kita kurang modal, kita harus melakukan praktik daripada teori. Kita tidak perlu banyak ngomong, lebih baik kita langsung melakukan praktik daripada mengandalkan teori yang kita berikan. Yang ketiga itu persiapkan mental. Menurut seorang pengusaha harus memiliki mental yang kuat dan tidak mudah menyerah atas segala halangan yang terjadi. Jadi meskipun kita kekurangan modal atau apalah, kita harus memiliki mental. Misalnya jika kita dalam perjalanan menuju karir, kita pasti memiliki kendala yang begitu besar. Dari persiapan mental tersebut ini, kita bisa mengasah mental kita atau mengasah kemampuan kita agar menjadi lebih baik lagi. Itu jangan mudah berpuas diri. Seperti halnya dengan Cipitra Group, setelah sukses di kedua perusahaan, Cipitra tidak berpuas diri, melainkan dia mendirikan perusahaan keluarga yang diberi nama Cipitra Group, yang dimana pada awalnya dia bekerja di jabatan Cipitra yang menjabat sebagai Presiden Komisaris di Metropolitan Group, sekaligus menjadi direksi dan penasihat di Jaya Group. Satu pertanyaan buat Anda, terus usah diwocok deh. Kau mau mengira mau contoh, kau ngerti lah begitu ngomong. Kamu nggak baca dari tadi malam dulu tahu. Satu pertanyaan buat Anda. Akhir-akhir ini Ciputra mengembangkan satu sektor. Apa satu sektor itu? Satu, Mas Rizky. Ciputra, kamu tuh nggak pernah masuk, dicariin teman-temanmu sekelas. Teman-temanmu tuh kangen sama kamu. Kok nggak ada ketua kelasnya? Ya kan? Oh, gimana Pak ketua kelas kehilangan hidupnya ya? Cowok pada. Satu pertanyaan buat Anda. Ciputra itu kan semua orang tahu kalau untuk Ciputra ini harganya luar biasa. Kenapa dia masih bisa bertahan sampai saat ini? Dua pertanyaan, silahkan dijawab sampai duduk. Mas Tama, tutup Pak. Untuk yang presentasi pada hari ini. Dijawab saya, no? Dijawab terus duduk maksudnya. Bilang ini dulu. Ditutup itu loh PPT-nya. Oh gitu, saya bilang. Orang harusnya itu kemarin selesai ya, nungguin dia aja karena ketua kelas saya kasih kesempatan. Kalau enggak, gue tak tinggal. Parah nanti. Oh, parah ketua kelasnya. Tak disentil itu sama ketua kelasnya. Aja Bu. Oke. Tanda Bu ya. Ya. Setelah ini review dikerjakan kelompok. Habis itu, terus saya bagikan soalnya. Kenapa saya bagikan sekarang? Teman-teman bisa langsung tanya sekarang, Bu, ini maksudnya apa? Jadi pada satu TS itu nggak capri satu-satu. Wah deh, sudah dibikinin di grup. Harusnya kan tanyanya di grup ya, karena pertanyaannya sama, mesti diambil satu-satu. Bu, ini maksudnya apa? Bu, ini maksudnya apa? Padahal sudah diterangin loh, perguruan tinggi begini. Kadang suka heran. Nanti kalau nggak dijawab, lapor prodi, Bu Iwis nggak bisa kerja sama. Padahal sudah dijelasin, sudah diterangin. Kadang suka heran sama anak-anak sekarang tuh. Kamu sudah baca ya Mas Ade? Sama, Rizky itu juga. Dia mah berat tidurnya ya Ki.
semester 1. Jangan sampai IP-mu nanti nasakom loh, Ki. Kalau dari semester 1 itu IP-mu sudah 3, kamu nanti di akhir bagus. Tapi ada yang kemarin itu kebetulan bimbingan buyut itu dari SMK, mungkin dia merasa bebas, semester 1 gitu kan. Dia harus awur-awuran semester 1 nggak pernah masuk, ngerjain semua remedi ada 7, padahal kan 10 mata kuliah. Remedi 7, IP-nya jadi nasakom. Nasakom itu nasib 1 koma. Nah, jangan sampai di nasib 1 koma. Kalau bisa 3, nanti di akhir itu nilai teman-teman bagus. Itu ya, Ki. Dewa. Dia itu nggak bisa bangun kalau pagi aja kuliah pagi. Karena dia belum terbiasa. Bukannya SMA itu berangkatnya juga 6:30 ya? Nggak tahu kan? Soalnya kalau aslimu dari mana nih? Kalimantan Timur. Nah, biasanya dibangunin orang tua ya. Enggak. Alarm di sini dia bebas. Nggak ada orang tua mau kuliah mau nggak ada yang lain gitu. Kalau di rumah kan nggak mungkin kan? Pakai alarm pasti langsung bangun. Soalnya ada mamanya, ada bapaknya di rumah. Kalau dia kan bebas pas sendiri gitu. Ya kan Ki? Ibu itu hafal udah puluhan tahun. Kalau yang sakit, jam 7 pasti belum bangun. Alasan ya. Nah, ketemu yang udah senior Rangel ya. Bohong ya. Ngebut. Ya? Apa? Sektor apa yang dibangun sama Ciputra beberapa tahun terakhir ini? Satu pertanyaan aja. Satu jawaban aja. Yang pertama itu PT Pembangunan Jaya. Siapa tadi yang ngegas? Siapa tadi yang ngegas? Sama sih, sama dia duduknya. Sektor usaha. Lebih ke gedung perkantoran pusat pembelajaran. Yang baru kan properti itu kan udah puluhan tahun yang lalu. Yang baru itu pendidikan, dia membuat kampus Ciputra. Kalau nanti dibuka kampus Ciputra, wes duduk sana. Apa gitu? Kenapa ya bisa bertahan walau harganya mahal itu? Karena Ciputra ini banyak bekerja sama dengan pemilik lahan serta ada investor yang masih mau menjalankan kerjasama dengan beliau. Oke, jadi kenapa Ciputra masih bisa bertahan sampai saat ini? Karena mereka sudah memiliki pasar sendiri. Itu ya. Oke. Silakan berkumpul bersama kelompoknya. Mari kita review materi. Satu kelompok angkat tangan satu. Kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Ciwai. Oh, satu kelompok. Sama ciwa aja. Saya pernah masuk karo itu kan. Aktif kan. Aku enak. Apa jawaban Anda? Sorry. Ya kan. Ibu buat SI 04. Teman-teman, jadi untuk yang presentasi kemarin itu analisa itu masuk di kuis 1, review ini masuk di kuis kedua. Oke?
Silahkan direview soal yang Bu Wiwit bagikan. Silahkan ditulis nama kelompoknya. Bagi yang tidak hadir tidak perlu ditulis nama dan NIM-nya. Misalnya berlima ini ya. Sini 5 nama sama NIM. Sini. Yang hadir saja yang ditulis. Oke. Ini masuk ke Kuisnya mana coba? Mana kuisnya ya? Emang kita ada kuisnya? Apa? Kuis. Kan dianggap kuis aja. Soalnya man. Oh. silakan langsung sama kelompoknya. Enggak, sini aja dulu. Kamu sini tak? Nah, enggak, ini nggak bisa. Gila, awas ya. Apanya? Apa yang